Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama mengikuti kajian pada pagi hari ini, yaitu dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Ta'ala selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, wabil khusus kepada Bapak dan Ibu yang tergabung dalam majelis kita pagi hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, insyaallah termasuk kita semua hingga akhir zaman. Semoga Bapak dan Ibu yang tergabung dalam majelis ini akan mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, selamat bertemu kembali dalam kajian Ba'da Subuh yang diselenggarakan oleh manajemen Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Baik jamaah yang sudah biasa bergabung atau bagi jamaah yang baru pertama kali bergabung. Kajian rutin kami yaitu biasa dilaksanakan pada hari Jumat, Sabtu dan Ahad Ba'da Subuh. Dan alhamdulillah kajian pagi kita ini insya Allah dihadiri oleh sahabat-sahabat kita dari luar negeri. Biasanya ada Mr. Carlos dari Meksiko, Ibu Anissa dari Meksiko, dan juga sahabat-sahabat kita dari yang lainnya. Mereka antusias belajar karena salah satu efek positif pandemi ini kita bisa belajar dari manapun bahkan sampai lintas negara. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan sedikit membacakan tata tertib agar berjalan dengan baik. Yang pertama, luruskan niat semata-mata untuk mencari ridha Allah SWT, berpakaian rapi dan sopan, menghadirkan hati dan pikiran serta fisik kita agar kita bisa fokus mendengarkan butiran ilmu dan hikmah dari guru-guru kita. Selanjutnya, host atau MC akan memute all semua jamaah kecuali pembicara dan akan stop video jika dalam kondisi yang kurang ideal, mengantuk, berbaring atau yang lainnya. Dan akan dibuka pertanyaan melalui chat ataupun melalui pertanyaan langsung melalui raise hand. Dan insya Allah kajian kita pagi ini yaitu tema Sirah Nabawiyah dengan tema kecerdasan emosi Nabi Muhammad SAW bersama narasumber kita Ustadz Salman Al-Farisi LCMA. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ustadz ya. Alhamdulillah sehat Ustadz. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Baik Ustadz, karena Ustadz katanya waktunya sampai 6.45 Ustadz ya. Betul. Baik, kita mulai saja Ustadz, silakan tafadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji syukur kita ucapkan kepada Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Majelis Pejuang Subuh Masjid Indonesia yang diselenggarakan dari Masjid Raya Pondok Indah yang saya muliakan, segenap pengurus Masjid Raya Pondok Indah yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di majelis ini yang saya muliakan. Hari ini kita bertemu lagi sama-sama mengaji mengenai sirah nabawi atau sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam majelis ini sudah mengkaji sebahagian kecil tentang sejarah Nabi, masa kecilnya, masa kanak-kanaknya, masa remaja, dewasa. Kita pernah lihat bagaimana kehidupan Nabi dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha wardaha. Kita melihat perdagangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entrepreneur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga pernah melihat bersama tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ini akan coba lihat lagi hal yang sangat piawai Nabi melakukannya, terutama sesudah dia berdakwah. Ini terlihat jelas di kehidupan atau di sejarah Nabi Muhammad SAW. Kalau orang sekarang bilang kecerdasan emosi, Daniel Goleman, ya, siapa itu, psikolog modern, mengatakan ini emotional question. Ya. Ketika kita membaca tulisan mereka tentang emotional question, yang paling layak untuk kita jadikan standar atau suri tauladan adalah Nabi besar Muhammad SAW. Karena dari beberapa definisi tentang emotional question adalah secerdas apa seseorang merespon segala sesuatu, gitu kan? Dengan berbagai macam jenis definisi yang kita lihat, ya kesimpulan definisi itu adalah seorang semakin tinggi kecerdasan emosionalnya, semakin pandai merespon segalanya dengan positif, kan? Nah, dia ini yang paling pandai mengamalkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bikin kecerdasan emosi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya tema ini sangat identik dengan kajian akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beberapa kali sudah kita bahas di majelis kita ini. Di kajian sirah nabawi yang kita buat di beberapa majelis lain pun, kita selalu membuat tema akhlak Nabi ini dominan dibandingkan sejarahnya itu, ya. Karena yang paling berharga dalam tulisan ulama tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW adalah akhlaknya. Nah, tema akhlak Nabi ini kalau boleh kita ulang-ulang 17 kali sehari semalam. 17 kali sehari semalam. Kenapa? Karena bila seseorang bisa mengamalkan akhlak Nabi dalam kehidupannya, insya Allah ini orang kita berani jamin 100% bahagia dunia dan akhirat. Nah, bahagian dari akhlak Rasulullah SAW ya kecerdasan emosinya, atau kita bikin sederhana, pandainya Nabi merespon apapun dengan positif. Cerita yang sering kita ulang adalah dengan riwayat sanad yang sangat dhaif sebenarnya cerita ini, namun sudah sangat terkenal dan bagi saya itu layak diangkat berkali-kali agar kita memikirkan betapa hebatnya Nabi mengkontrol emosinya, betapa hebatnya Nabi merespon seburuk apapun dengan sikap positif,
ketika dia diludahi sampai 3 kali, sakit yang ngeludahi, justru Nabi mengunjungi, bahkan memberikan obat serta oleh-oleh untuk yang meludahi Nabi Muhammad SAW. Ini kan keren ini ya. Atau yang sudah sering kita ulangi lagi, ketika Nabi nongkrong di Masjid Nabawi, datang seorang Badui mengkencingi masjidnya. Semua sahabat merespon dengan gaya marah, kecuali Nabi besar Muhammad SAW. Dia dekati orang yang mengkencingi masjid, dia ajak ngobrol, dia nasihati dengan baik, akhirnya dia masuk Islam, akhirnya dia minta izin ke Rasulullah SAW menyampaikan betapa indahnya Islam di kampungnya. Ini kan hanya Nabi yang bisa ini. Cuma Nabi, saya juga nggak bisa. Saya mengkaji ini sering dalam kehidupan saya mengkajinya, maksudnya membacanya berulang-ulang agar sedikit demi sedikit kebodohan emosi saya ini bisa saya kikis gitu. Tapi bila sudah emosi itu datang atau sesuatu itu datang, kecerdasan emosi kita itu memang ditantang. Sehebat apa kita mampu meresponnya dengan positif. Nah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah orang yang paling pandai. Suatu hari, kalau ini sahih ceritanya, kalau yang tadi saya ceritakan, Nabi diludahi itu sangat dhaif sanadnya, masjid dikancingi itu sahih sanadnya. Ada cerita di Al-Quran yang membuat kita harus angkat kopi ya, menyanjung, memuji, takjub, kagum dengan Rasulullah SAW. Apa itu? Saat di mana di salah satu peristiwa saat Nabi pulang dari berdakwah, Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha tertidur. Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha tertidur. Tertidurnya karena dia diangkat pakai atau disetirin pakai mobil pribadi atau apa kendaraan perangnya, ya, sekedup kalau kata orang zaman dulu. Dia minta izin ke Rasulullah SAW untuk buang air kecil. Sepulang buang air kecil ternyata pasukan tidak menyadari bahwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ardhaha tidak berada di kendaraan. Saat Nabi SAW menyiapkan pasukan agar jalan menuju pulang ke Madinah, pasukan bersiap, bergerak, Aisyah radhiyallahu anha ardhaha pulang dari tempat dia buang air kecil, melihat kondisi pasukan atau sahabat Rasulullah SAW sudah tidak ada. Bingung karena waktu itu WhatsApp tidak ada, apa tidak ada. Akhirnya dia duduk menunggu suaminya. Yang datang malah seorang yang ditugaskan oleh Nabi untuk menyisir pasukan. Nabi itu kalau kemana-mana ada satu orang yang di belakang ditugaskan untuk check and recheck again. Safwan melihat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sedang mungkin karena lelah bersandar di salah satu pohon atau salah satu batu di situ tertidur. Karena Safwan orang Mekah pernah melihat Bunda Aisyah radhiyallahu anha dia mengenal betul. Dia tunggu Bunda Aisyah radhiyallahu anha dari kejauhan sampai akhirnya Bunda Aisyah radhiyallahu anha terbangun. Tanpa banyak mereka ngobrol, akhirnya Bunda Aisyah menaiki kuda Safwan, kemudian Safwan menuntun kuda ini sampai ke Madinah. Sesampainya di Madinah, respon orang, nah ini ya orang ini memang manusia ini bayangkan ini bapak-bapak, ibu-ibu, saat Nabi masih hidup, betapa kita ini sangat ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan emosinya dalam hal menerima berita. Ya, saat ini yang mengacaukan seluruh dunia ini adalah berita. Ya, yang mengacaukan persatuan umat Islam ini berita. Yang mengacaukan persatuan umat manusia di Indonesia dan seluruh dunia adalah berita. Nah, ya.
Nah, maka Islam mengajarkan bila datang pembawa berita, kau harus tabayun. Tapi konsep tabayun ini sungguh sangat gagal diamalkan oleh umat manusia sudah sejak lama sebenarnya. Waktu Safwan ibn Mu'attal menuntun kuda yang di atasnya ada Bunda Aisyah radhiyallahu anha ardaha, tanpa ada konfirmasi dari para pelihat yang melihat peristiwa ini, mereka sudah menyebar isu bahwa Bunda Aisyah radhiyallahu anha selingkuh dengan Safwan. Hanya karena melihat Bunda Aisyah radhiyallahu anha menunggangi kudanya Safwan, dan Safwan menuntun kuda itu membawa Bunda Aisyah radhiyallahu anha ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah betapa terpancingnya emosi dasar manusia menyimpulkan satu berita tanpa pernah mengcross check ulang. Nah, kita umat manusia ini, umat Islam ini diajarkan oleh agama ini, kalau ada berita, ada peristiwa yang dilihat atau didengar, jangan diceritakan dulu. Jangan diceritakan dulu. Kalaupun itu hal yang sangat penting, ditanyakan terlebih dahulu apa yang terjadi, baru kita sampaikan. Nah, kalaupun itu harus disampaikan, dipikir berulang-ulang, ada gunanya nggak disampaikan, ada mudaratnya nggak disampaikan, ya kan? Ongkos menyampaikan dengan manfaat yang disampaikan ini lebih berat apa tidak? Harus dipikirkan matang-matang. Ini generasi emas yang pernah Allah ciptakan dengan jaminan Rasulullah SAW, khairul quruni qarni. Era yang paling baik adalah di mana saya hidup, kata Rasulullah SAW. Era yang paling baik itu ketika melihat Bunda Aisyah radhiyallahu anha ardaha menaiki kuda Safwan, dan Safwan menuntun itu, beredar isu bahwa Bunda Aisyah radhiyallahu anha selingkuh. Nah, yang kita ini cerita yang kita ambil sebagai dalil betapa hebatnya kecerdasan emosi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di rumah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima istri tercintanya ini dengan sangat baik. Lihat. Walau yang menggiring adalah Safwan dan dia menaiki kudanya Safwan, dan sudah berhembus isu negatif tentang istrinya Bunda Aisyah radhiyallahu anha ini disambut dengan baik oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya mampu dilakukan oleh orang yang kecerdasan emosinya sudah paripurna. Itu sudah paripurna total itu. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membuat kita berdecak kagum habis-habisan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kesan pertama Nabi menambut istrinya dengan kondisi ini, dengan sangat tenang sekali, sesudah kesan pertama ini, justru banyak orang bahkan dihitung sebagai sahabat Nabi SAW meragukan peristiwa itu. Kita sehebatnya para sahabat, sesuci apapun para sahabat, mereka diuji oleh Allah SWT bukan untuk menghinakan para sahabat, tetapi pelajaran untuk kita di umat terbelakang seperti kita ini ya. Jadi jangan menganggap ketika kita bilang bahwa sahabat sendiri pun membisikkan ke Rasulullah SAW tentang hal negatif, bukan berarti kita cacatkan diri para sahabat, tidak. Tapi peristiwa ini menjadi i'tibar kepada kita betapa lemahnya manusia merespon berita. Ini ya, di kalangan sahabat sendiri pun ada yang masuk ke rumah Nabi Muhammad SAW, ada yang bercerita ke Nabi Muhammad SAW bahwa ini sangat memalukan. Tetapi seburuk apapun berita yang diterima oleh Nabi tentang istrinya, sehebat apapun tudingan orang yang diceritakan kepada Nabi tentang istrinya, Nabi kita Muhammad SAW mampu meresponnya dengan sangat baik. Sampai akhirnya Bunda Aisyah radhiyallahu anha ardaha
menangis, meminta petunjuk kepada Nabi Muhammad SAW apa yang dia lakukan, harus dia lakukan. Karena Aisyah radhiyallahu anha radhaha mulai melihat bahwa baginda Shallallahu Alaihi Wasallam terpengaruh dengan isu itu, padahal itu hanya sekedar prasangka Bunda Aisyah radhiyallahu anha radhaha. Maka Bunda Aisyah radhiyallahu anha ketika menegaskan ke Rasulullah SAW, apa yang harus saya lakukan, wahai suamiku? Apa jawaban Rasulullah SAW? Yang hebat kita bilang kecerdasan emosinya. Lihat nih, bapak-bapak, ibu-ibu, saat semuanya tak mampu kita lerai, saat semuanya tak mampu kita temukan titik terangnya, lihat apa jawaban Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha, apa kata Rasulullah SAW? Aisyah, yang bisa menyelesaikan masalahmu saat ini hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, ini orang-orang yang emotional questionnya tinggi akan otomatis membuka ruang spiritual question sehingga ketergantungannya dengan Sang Pencipta luar biasa. Maka Aisyah radhiyallahu anha radhaha mendengar jawaban ini, apa kata itu? Kalau begitu Bang, aku akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar permasalahan ini diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waduh. Dua insan ini ya, ada Aisyah, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ini menunjukkan kepada kita cerita ini ada laki, ada perempuan, atau ada suami, ada istri yang pandai betul memainkan kecerdasan emosi yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau Bunda Aisyah adalah perempuan biasa yang kecerdasan emosinya hanya sepanjang rambutnya, mungkin udah terjadi berantem yang luar biasa ya. Atau mungkin kalau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah lelaki biasa, ini sudah terjadi berantem yang sangat luar biasa. Tapi karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bunda Aisyah radhiyallahu anha radhaha memiliki kecerdasan emosi yang dianugerahkan Allah SWT sebegitu sempurnanya, ketika permasalahan ini tak ditemukan titik terangnya, bicara ke Ali, Ali juga tidak punya pendapat yang bisa membantu Rasulullah SAW. Utsman juga begitu, Umar juga begitu, Abu Bakar juga begitu, radhiyallahu anhum ajma'in. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha radhaha, kau harus minta kepada Allah agar permasalahan ini diselesaikan. Kita, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, sering menemukan permasalahan-permasalahan yang menguras emosi kita. Ya, yang menguras emosi kita habis-habisan ya. Habis-habisan emosi kita dikuras. Maka apa yang harus kita lakukan saat kondisi itu habis-habisan sudah? Artinya kayak yang kita cerita, ketika untuk sekelas Nabi mungkin hal-hal seperti ini baru membuat dia mentok, baru dia bilang begitu ya. Tapi kalau kita banyak hal yang kita tak temukan jawabannya, maka kita bikin apa yang dibilang oleh Nabi ke Aisyah tadi, hanya Allah. Maka mintalah kepada Allah, gitu ya. Dan Bapak dan Ibu yang saya muliakan, supaya respon kita terhadap peristiwa itu seperti Nabi tadi merespon peristiwa itu, dia mampu dengan cepat mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu konvensional disebut dengan tenang ya. Maka orang yang paling bahagia itu adalah orang yang memiliki ketenangan. Orang yang paling cilaka itu adalah orang yang memiliki sifat panik. Ya. Di dunia ini manusia terbagi dua, ada yang tenang, ada yang panik. Ya. Orang yang panik memang kecerdasan emosinya jauh di bawah rata-rata. Jangankan berita kayak tadi, berita ecek-ecek aja udah tertarik dia membahasnya gitu ya. Berita yang tak ada harganya saja menjadi isu yang harus digulir di tengah-tengah komunitasnya gitu ya. Itu karena kecerdasan paniknya sangat-sangat rendah ya. Dalam Islam kecerdasan emosi ini diawali dengan ketenangan hati. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala bilang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah gitu ya. Wahai orang-orang yang memiliki ketenangan hati. Ketenangan hati. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Orang yang tenang itu tipikalnya cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki kecerdasan emosi stabil atau malah di atas rata-rata itu cepat balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kan
ada bahagia, alhamdulillah, ada keindahan, subhanallah, peristiwa mengerikan terjadi atau kematian atau kehilangan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada sesuatu yang mengagumkan, masya Allah, gitu. Kita ini orang yang tenang itu cepat dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa, oh Allah, ya. Melihat mendapatkan nikmat, alhamdulillahirabbil alamin, ya. Kehilangan nikmat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang panik, yang tidak memiliki kecerdasan emosi yang baik, saat mendapat nikmat, euforia berlebihan. Oh, dia pesta, dia poya-poya, ya. Tapi saat dia down, jatuh, dia galau, dia panik, dia bingung, nggak tahu dia mau ngapain. Ya, dalam di agama kita ketenangan ini dibutuhkan karena ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Muncul pertanyaan, bagaimana supaya mutmainnah jiwa kita ini, kan gitu ya. Bagaimana supaya kecerdasan emosi kita mampu minimal mendekati Rasulullah SAW seperti peristiwa hadisul ifk bisa dilerai oleh Rasulullah SAW dengan sangat baik. Akhirnya turun ayat mensucikan Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena ketenangan batin yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, ketenangan batin yang dimiliki oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, yang di ilmu modern ini disebut dengan kecerdasan emosi tadi. Terus bagaimana kita supaya memiliki ini? Nah, ya seperti yang udah pernah saya sampaikan di ruang pendidikan bagi ibu-ibu yang sering hadir di ruang pendidikan atau bapak-bapak yang hadir di ruang pendidikan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Itu yang pertama. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Atau ayat yang lain, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Nah, itu ya. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Atau orang yang ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ternyata ibu bapak yang saya muliakan, terapi kecerdasan emosi, karena emosi ini, Pak, kadang-kadang ya banyak psikolog terlalu pede bahwa dia mampu merekonstruksi kecerdasan emosi seseorang. Saya kagum juga dengan orang-orang yang pede tentang ini ya. Tetapi ada hal yang sangat dijamin oleh Rasul, oleh Allah SWT. Supaya tenang jiwanya. Itu apa? Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bizikrillah. Ingatlah, catatlah baik-baik bahwa dengan mengingat Allah, punya kesadaran akan Allah, tatmainnul qulub, mampu menenteramkan jiwa. Jadi orang yang memiliki hubungan baik dengan Allah, memiliki kesadaran dengan Allah, inilah orang yang memiliki kecerdasan emosi yang baik. Ya. Tapi maksudnya di sini bukan orang yang rajin sholat, bukan orang yang rajin baca Quran, bukan orang yang rajin puasa, bukan. Tapi orang yang memiliki hubungan spesial dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu step proses seseorang memiliki hubungan spesial dengan Allah, ya dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia baca Quran, dia apalagi ya, dia berjubah, dia berkopiah, dia berjilbab dan lain sebagainya. Kenapa saya bilang tadi bukan hanya sekedar itu? Karena banyak orang yang melakukan ritual ini tapi kecerdasan emosinya di bawah rata-rata. Bawah rata-rata malah. Kenapa saya bilang begitu, Bapak Ani yang saya muliakan? Karena tadi kita ambil contoh tentang rumah tangga, tentang Rasulullah dengan Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, terjadinya cerita indah tentang kecerdasan emosi pada pagi ini yang kita ambil dari sejarah Rasulullah adalah tentang
rumah tangga Rasulullah SAW diuji oleh Allah dengan sedemikian rupa. Ya. Nah, di zaman kita ini, kita lihat orang yang rajin sholat sekalipun, orang yang pakai jilbab sekalipun, pakai ini sekalipun, karena mereka lakukan hanya sekedar meruntuhkan kewajiban supaya dilihat berislam dengan baik, tidak datang dari hatinya, tidak datang dari kesadarannya akan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dipertontonkan oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab ini, mereka yang memiliki hubungan dengan Allah secara zahir ternyata tidak memiliki kecerdasan emosi yang baik. Maka saya terjemahkan tadi, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah mampu menenteramkan jiwa. Nah, saya ingin tegaskan bahwa sholat, puasa, zakat, baca Quran bagian dari zikir itu. Tapi bila dia dilakukan hanya sekedar lip service saja, bila dilakukan hanya sekedar meruntuhkan kewajiban saja, maka dia tidak mampu menggugah hati pelakunya. Tapi bila dia lakukan itu penuh dengan kesadaran bahwa ini adalah cara saya berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga cara berpikir dia merespon apapun selalu positif. Nah, ini nanti akan bisa membuat dia irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, sebenarnya makna dari irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah sangat panjang dan sangat indah. Nanti kapan-kapan kita bahas, tapi pada momen kali ini yang saya buat adalah makna dari ayat itu, orang yang memiliki ketenangan hati, orang yang memiliki kecerdasan emosi yang baik, merespon apapun selalu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hati, bukan sekedar logika berpikir yang dia susun tanpa tabayun itu tadi yang membuat dia emosi, malah marah-marah nggak jelas terhadap peristiwa-peristiwa yang tidak penting, ya. Itu bukan itu. Saya lihat tadi ada pertanyaan muncul di chat saya. Zikir apa yang bisa menenangkan hati? Ya, semua zikir mampu menenangkan hati. Semua zikir mampu menenangkan hati bila dilakukan dengan baik. Bila dilakukan dengan baik. Jangan dilakukannya dengan standar yang standar yang sekedar baca aja. Jangan dijiwai, dimaknai. Ini pernah saya kasih contoh di ruang pendidikan atau di masjid kita di sana waktu kita offline. Seorang tentara jika menyanyikan lagu Indonesia Raya, dia sangat menjiwai itu. Indonesia tanah airku, itu merinding dia menyanyikan itu. Kenapa? Karena dijiwai oleh dia. Atau seorang perantau, saya bilang dulu waktu saya di Mekah, ketika kita menyanyikan tanah airku tidak kulupakan, itu ketika kita nyanyikan di rantau orang, ketika kita sudah bertahun-tahun nggak kembali ke Indonesia, ada greget yang luar biasa di dalam hati. Ada greget yang sangat luar biasa di dalam hati. Atau ketika kita menyanyikan lagu Ebit G.Ade, ayah dalam sepi rindu, ketika dia memang memiliki hubungan baik dengan ayahnya dan ayahnya sudah tiada, bisa meneteskan air mata dia menyanyikan lagu itu. Atau seorang yang sedang jauh dari istrinya atau calon istrinya, tiba-tiba dia melantunkan syair Rhoma Irama, sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Kalau dia mainkan syair-syair seperti itu, dia rasakan kehadiran kata per kata dari syair itu, memang mampu menggugah jiwanya itu. Nah, bila kau baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, apa yang kau rasakan sebenarnya? Atau sekedar ucapan biasa saja. Jangan pernah anggap itu ucapan biasa. Itu lebih indah daripada syair Rhoma Irama. Itu lebih indah daripada gugahannya Ebit G.Ade. Itu lebih indah daripada tulisan Indonesia Raya yang dibikin oleh W.R. Supratman yang buat kita begitu bangga memiliki Indonesia ini. Nah, hanya saja mampu tidak kita menghadirkan makna dari subhanallah, makna dari la ilaha illallah.
Ketika kau ucapkan la ilaha illallah, kau rasakan betul betapa bahwa memang tiada Tuhan selain Allah. Tiada yang mampu memberikan rezeki kecuali Allah. Tiada yang mampu memanjangkan umur kecuali Allah. Tiada yang mampu memberikan solusi kecuali Allah. Tiada yang mampu menghabisi menghilangkan nyawa kecuali Allah. Tiada yang mampu menghilangkan penyakit kecuali Allah. Makna-makna ini tadi ada di dalam hatimu, itu kau rasakan. Nah, zikir yang seperti inilah yang mampu memperbaiki ketenangan cara berpikir kita tadi. Ketika kau ucapkan alhamdulillah, apa sih sebenarnya yang ada di hatimu ketika kau keluarkan alhamdulillah? Kau tahu tidak makna dari alhamdulillah itu tadi? Apa yang kau rasakan di saat kau baca alhamdulillah tadi? Ini bila pertanyaannya zikir apa, bukan zikir apa, zikir yang seperti apa yang mampu membuat relung kalbu serta mental otak kita ini mampu dikuasai oleh zikir itu tadi, sehingga merespon apapun selalu ada kita terbayang dulu, masya Allah, atau subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Ini kalimat-kalimat kayak gini ini menunjukkan respon positif yang membuat kita lebih tenang memikirkan apapun yang sedang terjadi. Nah, ini ya. Nah, sebenarnya kajian tentang kecerdasan emosi ini bukan hanya sekedar respon rumah tangga dan sebagainya, semua yang harus bisa kita respon sebaik-baiknya. Apa benefit atau untungnya bagi kita ketika kita mampu memiliki atau ketika kita dianugerahi oleh Allah tentang kecerdasan diri ini ya. Di ayat-ayat di beberapa ayat Allah Allah katakan bahwa misalnya saja ini saya buka di surah Az-Zumar ya. Az-Zumar itu surah ke-39 ayat 15. Lihat nih Bapak Ibu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'budu ma syi'tum min dunih. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Maka sembahlah selain Dia sesukamu wahai orang-orang musyrik. Itu ibarat Allah udah bilang terserah kalian aja lah mau sembah siapa aja, terserah kalian. Nah, tapi yang menjadi pembahasan kita, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya. Di sini bagi pegiat tentang kajian ilmu nafs yang sering membaca tulisan Ibnu Sina, orang yang merugikan diri sendiri itu adalah orang yang sering bertindak bodoh terhadap hal-hal yang datang dari luar. Nah, dia rugi dirinya sendiri. Kenapa? Karena tidak memiliki kecerdasan diri. Tapi orang yang mampu merespon apa yang terjadi dengan sebaik-baiknya, ya, dengan tenang seperti kita bilang tadi, dia tidak disebut oleh Allah sebagai orang yang merugi. Nah, di sini yang rugi itu adalah orang yang rugi diri mereka dan rugi juga keluarga mereka hari kiamat. Karena kerugian terhadap diri, di sini anfus, nafs, rugi jiwanya. Ya. Nah, ini adalah orang-orang yang benar-benar rugi kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bangkrut yang benar-benar bangkrut adalah ketika jiwanya sudah bangkrut. Siapa ini orang-orang yang siapa ini orang-orang yang bangkrut jiwanya ini? Ya, orang-orang yang tidak memiliki kecerdasan jiwa yang baik. Ya, orang-orang yang diberi oleh Allah cobaan kekacauan jiwa. Lagi-lagi supaya jiwanya jadi bagus, ya tadi kita sebut sabar ya, karena udah Allah bilang tadi wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat ya, terhadap
Kenapa Allah bikin wasta'inu bis-sabri was-salah? Nah, ini memang khusus spesial untuk orang-orang yang memiliki gangguan jiwa. Gangguan jiwa maksud saya bukan gila tadi ya. Gangguan jiwa ketika dia tidak mampu merespon dengan positif apapun yang Allah beri gitu ya. Kalau kita sudah sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit emosi, nah ini perlulah sudah kita rekonstruksi lagi otak kita ini agar mampu lebih cerdas lagi dia memikirkan atau bertindak, menanggapi sesuatu. Ustadz, apakah orang nggak terbaca lagi sama saya tadi ya. Nanti mungkin hostnya bisa baca apa pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Nah, saya kembali lagi ke tema saya. Jadi kecerdasan emosi bila kita mampu miliki, kita menjadi orang yang beruntung karena tidak disebut sebagai orang yang rugi. Bila kecerdasan emosi ini tidak kita miliki, kita mengalami kerugian yang sangat banyak kerugiannya. Karena dari segi ilmu fisik pun orang yang memiliki nilai jelek terhadap kecerdasan emosinya, badannya habis, ya, banyak penyakit yang datang. Nah, itu ya. Tapi orang yang mempunyai kecerdasan emosi yang baik, badannya sehat, ya, penyakit ogah datang, dia sehat selalu, ya. Karena apa? Karena ketenangan jiwa yang dia miliki. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, orang yang tenang itu dipanggil oleh Allah agar kembali kepada Allah. Ya, atau orang yang tenang itu adalah orang yang refleks bila terjadi sesuatu dikembalikan kepada Allah. Nah, supaya kita mendapatkan predikat ini harus banyak-banyak berzikir kepada Allah. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya orang yang sudah dianugerahkan oleh Allah ketenangan hati yang luar biasa. Namun untuk memaintain ketenangan hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia istighfar minimal 70 sampai 100 kali per hari. Dia salat 5 waktu selalu berjamaah. Dia selalu melakukan salat rawatib tidak pernah tinggal. Dia selalu mengaturkan salat witir tidak pernah tinggal. Dia sengking nggak pernah tinggalnya witir Nabi, sahabat menganggap bahwa witir itu wajib. Okay? Dia tidak pernah meninggalkan salat tahajud. Aisyah radhiyallahu anha warḍaha sering mengatakan kepada Nabi, "Bang, kau kenapa sih banyak-banyak kali salat kau? Kau kan udah diampuni sama Allah SWT." Apa kata Rasulullah SAW? "Fala akunu abdan syakura." Saya ini ingin menjadi hamba yang bersyukur. Kalau bahasa konvensionalnya, saya ingin memaintain anugerah syukur yang sudah anugerah ampunan yang sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia membaca Al-Qur'an, setiap wahyu yang dia terima selalu dia ulang-ulang. Tidak boleh juga kita bilang bahwa Nabi sering mengkhatamkan Al-Qur'an ya, karena wahyu sempurna justru di akhir hayat Nabi. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap wahyu yang dia terima selalu dia baca berulang-ulang. Kenapa? Karena membaca Al-Qur'an sangat membuat ketenangan di jiwa kita. Ya, dia lakukan sholat sunnah, dia lakukan sholat witir, dia lakukan sholat tahajud. Ya, dia lakukan sholat tahajud. Tadi sudah kita bilang sampai bengkak kakinya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Malam silakanlah tahajud, dianjurkan buatmu. Asa an yakuna ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nanti Allah akan memberimu maqaman mahmuda, derajat terpuji. Guru kita mengatakan terpujinya derajat seseorang dalam saat hasil tahajud yang disebut oleh Allah sebagai maqaman mahmuda atau derajat terpuji itu adalah ketika dia pandai betul merespon apa yang terjadi. Tapi orang awam selalu menganggap bahwa hasil dari duha itu kita kaya raya. Kita punya banyak rezeki. Bagi orang yang perjalanan spiritualnya sudah jauh dengan Allah, harta rezeki adalah anugerah yang paling hina yang diberikan oleh Allah kepada kita sebenarnya. Tapi yang paling bagus itu ketentraman jiwa, ketentraman batin. Ya. Ketika orang sudah berhasil tahajud, adalah orang yang batinnya tentram.
jiwanya tenang, merespon apa-apa itu tenang, bukan emosi. Yaitu ya asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Saya sadar betul kenapa emosi saya labil. Oh, berarti saya tahajudnya jarang. Nah, jadi kalau sudah segitu, oh besok harus tahajud lagi. Nanti kalau udah tahajud semakin banyak, mulai itu lebih tenang lagi nanti emosi. Nah, ya. Itu Rasulullah SAW mengajarkan sama kita ya. Jadi itu kan dibuat oleh Allah terpuji. Jadi dia sholat berjamaahnya, bahkan tinggal rawatibnya, nggak pernah tinggal witirnya, nggak pernah tinggal istighfarnya, nggak pernah tinggal baca Qurannya, nggak pernah tinggal tahajudnya, nggak pernah tinggal duhanya, nggak pernah tinggal. Jadi akumulasi dari zikir-zikir ini semuanya membuat folder hatinya itu jegrik dijaga betul oleh. Jadi kalau dia emosi ini apa namanya si power zikir ini mengkontrol dia sehingga dibuatnya tenang gitu ya. Nah, power zikir ini membuat nafs atau jiwa itu tenang betul ya. Kemudian Nabi SAW puasa. Dia puasa Senin Kemis, dia puasa awal bulan, dia puasa tengah bulan, dia puasa akhir bulan. Kemudian di bulan Sya'ban dia puasa full, di bulan Ramadan dia puasa full ya. Di bulan-bulan yang mulia dia anjurkan kita puasa di beberapa hari yang mulia yang sudah kita tahu. Dan puasanya Nabi puasa yang benar-benar luar biasa. Bukan seperti kita puasa kalau puasa tapi buka puasanya balas dendam. Nah, itu Nabi SAW mampu amalkan. Makanya akumulasi dari pengabdian dia kepada Allah ini yang tadinya dia memang sudah memiliki kecerdasan emosi yang baik, semakin bagus, semakin kental, semakin spesial yang didapat oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lagi-lagi Bapak Ibu, sebenarnya kita udah lakukan ini, tapi kenapa saya nggak tenang, Salman? Nah, itu dia tadi. Karena kita lakukan lip service, kita lakukan menggugurkan kewajiban, kita lakukan bukan pengabdian kepada Allah, tetapi supaya dibilang oleh orang saleh, supaya dibilang oleh orang Islam. Bukan. Kita lakukan itu, ya ini adalah pengabdian saya, Allah. Tolong terima ini, Allah. Tolong sempurnakan kesalahan ya Allah. Nah, gitu. Kita sabar, kemudian kita berani bersedekah. Ya, orang-orang yang bersedekah disebut oleh Allah SWT sebagai orang-orang yang mampu sebagai salah satu alat untuk membersihkan jiwa kita, ya. Membersihkan jiwa kita dengan banyaknya kita bersedekah. Nah, jadi karena saya lihat udah banyak berapa pertanyaan yang datang, saya cukupkan dulu sampai di situ supaya ada dialog antara kita ya. Silakan Bapak moderator dipimpin. Baik Ustaz, syukur Ustaz, ini luar biasa, Masya Allah. Kecerdasan Nabi itu luar biasa, contohnya banyak sekali. Jadi kita tidak perlu belajar jauh-jauh kalau kita mengupas tuntas tentang contoh kecerdasan emosi di sosok Rasulullah itu sangat banyak sekali, Ustaz ya. Benar sekali. Dan erat kaitannya antara kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual itu saja. Iya, harusnya otomatis kebuka, Ustaz. Ketika kecerdasan emosi itu sempurna, kecerdasan spiritual harusnya terbuka. Tapi ada orang, Ustaz, yang punya kecerdasan emosinya baik, tapi kecerdasan spiritualnya kurang baik karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tidak dia ucapkan. Itu lain lagi babnya nanti, Ustaz. Silakan. Baik Ustaz. Baik Ustaz, sebelum ke sesi tanya jawab, ada sedikit maklumat. Izinkan saya membacakan beberapa maklumatnya. Yang pertama yaitu maklumatnya, kita alhamdulillah sudah punya kajian rutin tentang keluarga, yaitu konsultasi keluarga Sakinah bersama Ustazah Dr. Hajah Ulfatni Amirsyah MAG. Biasanya di hari Selasa dan Jumat. Di hari Selasa itu pukul 16 sampai 18. Di hari Jumat itu pukul 19.30 sampai dengan 21.30. Silakan Bapak Ibu yang ingin memperdalam lagi ilmu parentingnya, ilmu keluarganya, bisa bergabung. Dan selanjutnya insya Allah di hari Ahad, yaitu kita biasanya kajian rutin tentang tadabbur surah Al-Quran. Dan alhamdulillah kita mulai di surat Al-Baqarah, surat Ali Imran ayat 1 sampai 6 dengan narasumber Ustadz Dr. Fahmi Salim MA. Dan biasanya setelah
kita tadabur ini, kita biasanya jalan-jalan tur online ke Kolombia. Biasanya dipandu oleh Pak Fadian. Pak Fadian bisa diberi info tambahan untuk jalan-jalan besok, Pak Fadian, Pak Fadol? Ya, insya Allah besok seperti biasanya setiap Ahad kita mendapat kesempatan jalan-jalan untuk melihat saudara-saudara kita Muslim, terutama Muslim Indonesia di beberapa negara. Besok ke Kolombia, Pak Zahid, insya Allah ke Bogota. Kami juga sedang menunggu konfirmasi dari Pak Dubes sendiri yang ingin jadi tour leadernya untuk acara kita ke sana. Mudah-mudahan kita mendapatkan informasi sesuatu yang baru tentang Islam di sana. Pak Salman kalau mau ikut, teman-teman juga bisa mengajak yang lain, santri-santri untuk melihat, membanggakan sekali Islam sudah sangat amat banyak di beberapa negara. Begitu Pak Said, Pak Salman. Baik Pak Fadian, terima kasih. Terima kasih Pak Fadian. Info selanjutnya, alhamdulillah pejuang subuh sudah melakukan baksos, yaitu baksos yang ke-9. Baksos ke-9 ini dilaksanakan pada hari Sabtu yang kemarin di 2020, yaitu tanggal 26 Desember, yaitu di Kampung Panoongan, Kecamatan Rumpin, Bogor. Semoga sedekah Bapak dan Ibu diterima Allah dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Jazakallah khairan katsira. Dan selanjutnya, yaitu kita juga ada kegiatan lagi, yaitu khitanan masal mu'alaf mentawai di pedalaman, yaitu Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah bersama-sama dengan lembaga sosial lainnya, insya Allah pada tanggal 8 sampai 13 Januari 2021 akan melakukan khitanan masal anak pedalaman sebanyak kurang lebih 100 anak. Dan menurut infonya, kurang lebih info biayanya untuk satu orang anak ini adalah Rp300.000. Dengan segala kerendahan hati, kami mengajak Bapak dan Ibu untuk ikut berpartisipasi dalam bakti sosial ini. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi, baik donasi sembako maupun donasi dakwah, bisa menghubungi Bendahara Pejuang Subuh, yaitu Bapak Irwan Prima Ditya di nomor 0811-828-246. Atau bisa transfer langsung ke rekening Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah, yaitu di Bank Syariah Mandiri, dengan kode 451-7220201001 atas nama Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah. Selanjutnya pengumuman dari Divisi Pendidikan, biasanya dengan Pak Edi Cahyono. Sepertinya Bapak Edi Cahyono pagi ini ada halangan. Akan saya bacakan saja. Insya Allah nanti di hari Ahad 3 Januari itu Ba'da Isya akan dilakukan, yaitu kajian bedah Iqra, pendalaman kajian bedah Iqra. Jadi kajian ini istilahnya itu after service, after training service setelah melakukan kajian bedah Iqra. Jadi pendalamannya yaitu mempelajari ilmu tajwid dan penerapannya dalam Al-Quran. Baik, terus selanjutnya, alhamdulillah Pejuang Subuh Masjid Pondok Indah juga melakukan kerjasama wakaf pembangunan rumah Quran dengan Rumah Quran Cahaya Madani, pimpinan dari Bapak Uci Armisi. Alhamdulillah saat ini dalam proses pembangunan. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berdonasi bisa ke rekening 7145351256 atas nama Cahaya Madani Semesta. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit pengumuman dari kami. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Kita ada waktu berapa menit lagi, Ustaz? Sudah 6.45, Pak. 6.45 Ustaz ya. Ya. Baik, kita bacakan dari chat dulu. Yang di kolom chat tadi yang tentang zikir, Ustaz sudah menjawab secara langsung tadi, Ustaz ya. Ya, betul. Berarti kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Aleh Mahmud. Seperti dikatakan tadi bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW cerdas dalam mengendalikan emosi, tapi apakah dalam sejarah beliau pernah marah dan emosi ketika Islam dihina oleh musuh-musuhnya, atau bagaimana sikap beliau? Silakan Ustaz.
Masya Allah. Ini Jadi Masya kapan Allah, Rasulullah marah gitu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah marah, pernah ya, tapi persentasenya kecil, nah, itu ya, kecil sekali. Ya. Kalau saya kadang-kadang mempresentasikannya paling 2% atau 1% dia dari total perjuangan Rasulullah SAW selama 23 tahun itu ya, 23 tahun itu 1% paling yang pernah kita lihat dari Nabi marah. Ya. Apapun yang dihadapi oleh Nabi, ya. Dan Nabi ini marah, perlu juga sebenarnya kita kaji manajemen marah Rasulullah SAW. Nabi itu kalau marah bagaimana sih? Apakah teriak-teriak atau marah-marah atau banting-banting atau gimana? Gimana sih Nabi Muhammad SAW marah? Kita hanya melihat ungkapan para sahabat bila Nabi marah itu ihmarra ainah, merah matanya. Nah, tapi action atau setelah matanya memerah, wajahnya memerah, marah itu yang membuat kita berbeda dengan Rasulullah SAW, dia langsung memikirkan solusinya apa, bukan menerabas apa yang dia bikin dia marah. Gitu ya. Misalnya tadi melihat Islam dihina, Nabi marah. Narahnya Nabi itu hanya, tapi nanti boleh dicek ke guru lain atau hadis lain atau kita cek kita ya. Nabi marah itu sesudah dia marah, dia duduk diajak para sahabatnya apa yang harus kita lakukan. Nah gitu, kerennya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang memiliki ketenangan jiwa itu kalau marah, hati-hati Pak, karena dia pasti selesaikan masalah itu. Nah, gitu ya. Tapi orang yang memiliki labilnya jiwa, tidak tentramnya jiwa, dia marahnya itu nggak menakutkan, justru bikin kita ketawa marahnya. Tapi kalau orang yang memiliki ketenangan batin, ketenangan jiwa, marahnya menyelesaikan. Nah itu Rasulullah SAW ya. Oh, ada beberapa kali lah Nabi SAW menunjukkan amarah. Saya hanya bisa mencontohkan amarah Nabi ini di majelis-majelis khusus, ya, karena ini kan banyak yang mendengarkan kita ini kan. Saya takut kurang diterjemahkan dengan baik ya. Tapi kalau ingin mengetahui marahnya Nabi ini seperti apa realnya, saya undang ke sini ngopi kita di pesantren, saya akan ceritakan gitu ya. Tapi Nabi pernah marah, ya, Nabi pernah marah, dia memerah wajahnya atau matanya, dan sesudah itu Nabi pikirkan solusinya, besok selesai itu permasalahan. Terutama mengenai penghinaan terhadap agama ini. Ya, penghinaan terhadap agama ini nggak berlarut-larut kalau Nabi SAW. Langsung selesai. Nah, bagaimana caranya penyelesaiannya supaya tidak berlarut-larut? Nggak bisa kita bahas simsalabim abracadabra. Sumber daya yang dimiliki Nabi untuk menyelesaikan masalah-masalah penghinaan terhadap Islam itu keren sekali. Nah, ini stepnya yang tidak kita punya ya. Sekarang ini kan kita merasa bahwa Islam kita ini dihina dan kita marah. Sesudah kita marah kita nggak bisa ngapa-ngapain juga toh. Cuma marah doang, cuma demo doang, cuma apa doang. Nggak bisa, nggak ada penyelesaiannya. Kenapa? Karena kita tidak memiliki sumber daya yang dipersiapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia marah. Selesai itu masalah. Belum ada, udah kita coba cek semuanya. Kita cek siapa sih pejuang-pejuang di seluruh dunia itu tidak serapi Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah marah terhadap sesuatu, saya kasih contoh boleh nanti googling Bapak. Ka'ab Ibn al-Ashraf itu Nabi pernah marah kepada dia karena menghina agama ini, dan itu selesai malam itu juga oleh Rasulullah SAW. Kenapa itu bisa selesai? Karena Nabi punya persiapan yang matang terhadap hal-hal seperti itu. Kita belum. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa kita belum? Satu saja nih yang harus kita selesaikan, dan ini PR berat, besar, dan harus kita selesaikan. Apa? Persatuan umat. Bapak, kita semua ini nggak usah bermimpi tidak ada yang menghina agama ini kalau antara NU, Muhammadiyah, Wahabi, Salafi, nggak bisa kita satukan, nggak usah lah. Selama kita masih mencaci antara sesama kita, ya udah itu pencacian kita antara sesama kita itu kan penghinaan terhadap Islam, kan? Misalnya orang NU menghina HPI itu menghina Islam sudah. Orang FPI menghina NU itu menghina Islam sudah. Orang NU menghina Wahabi, orang Wahabi menghina NU, orang HTI menghina NU menghina HTI, atau orang apapun dalam Islam yang menghina, ya itu namanya penghinaan terhadap Islam.
Jika kita di dalam ini saling menghina, ya nggak usah marah-marah kali lah kalau orang luar menghina kita. Wong kita sama kita saling menghina, nah, itu dia. Itu PR berat. Bisa kita selesaikan itu? Selesai penghinaan terhadap Islam. Nah, ya, sering saya didatangi orang, gimana sih Salman ya? Ayo kita selesaikan. Kita selesaikan dulu PR pertama kita agar tidak ada umat Islam yang saling menghina hanya gara-gara ritual. Maulid misalnya, cuma gara-gara itu kita harus saling menghina. Cuma gara-gara hal-hal sepele kita harus. Cuma gara-gara perbedaan perspektif umat Islam ini harus saling menghina. Terus kita bermimpi agar Islam ini tidak dihina oleh orang luar. Ya nggak usah, nggak akan bisa. Selama penghinaan antar sesama Islam ini tidak kita hentikan, jangan pernah bermimpi bahwa Islam tidak dihina oleh orang lain. Kenapa ya? Kita sudah menghina agama ini. Itu pertama. Kedua, bila ingin agar Islam ini tidak dihina, Nabi bilang dengan tegas, as-salatu imaduddin. Salat ini tiang agama. Kalau ingin agama yang tidak dihina, ayo kita bikin agar umat ini merasakan bahwa salat memang adalah nyawanya agama ini. Salat ini memang nyawanya agama ini. Nggak usah lihat orang, lihat diri sendiri. Ini kadang-kadang kalau kita bicara salat, kita ingatnya teman kita yang gagal salat. Jangan-jangan kita yang salat ini juga salatnya cuma salat-salatan doang, bukan salat yang benar. Tiang itu, Pak. Bapak pernah yang ahli rekonstruksi, yang ahli konstruksi pasti paham. Nggak boleh cornya itu harus diperhatikan. Gabungan antara pasir, semen, koral, besi, pengecoran, maka perlu kadang-kadang kalau cornya sudah skala besar nggak bisa tenaga manusia, harus pakai tenaga belakang. Kenapa? Karena kalau sudah tiang ini sembarangan berantakan segala-galanya. Nah, kenapa Salman agama ini sering dihina? Ya, kita perlu introspeksi, jangan-jangan sholat kita ini sholat acak-adul sebenarnya gitu. Standar operasional prosedur sholat kita belum benar. Belum lagi khusyuknya sholat kita memang belum pernah misalnya. Baca Al-Fatihah kita tidak benar. Sesungguhnya saat sholat kita tidak kita dirikan, kita termasuk yang menghancurkan agama. Saat sholat kita tidak kita benahi kualitasnya, sesungguhnya kita juga sedang menghina agama ini. Nah, sebelum penghinaan-penghinaan yang kita lakukan dari dalam ini belum diselesaikan, tidak usah bermimpi bahwa dari luar kita tidak dihina. Makanya tenang dulu kita kalau saat agamanya dihina, nggak usah emosi. Emosi tidak akan menghasilkan apapun. Setuju saya kira siapapun itu. Coba tanya tokoh manapun, emosi tidak akan pernah menghasilkan apapun. Emosi itu hanya menghasilkan penyesalan. Tapi ketenangan yang luar biasa. Ya, saat kita mampu berpikir tenang, penghinaan terhadap agama yang kita pikirkan introspeksi dulu. Bukannya langsung nah, PR terberat kita tadi yang pertama tadi Pak, persatuan umat Islam ini cuma gara-gara beda kunut dan beda masjid kita, ya kan? Masjidnya aja beda pengajian kita cuma gara-gara beda jilbab. Udah pernah ngelihat belum antara orang yang bercadar dengan jilbab pendek satu pengajian? Nggak ada. Kenapa? Yang jilbab panjang ini merasa diri lebih benar, merasa diri lebih memiliki hidayah dibandingkan mereka yang belum pakai yang jilbabnya pendek. Ya, kalau mental-mental kayak gini ada di dalam agama ini, ya nggak usah tunggu orang nggak menghina kita. Nah, gitu ya. Misalnya saya ini, mentang-mentang saya alumni Mekah, pakai jubah, pakai apa, saya merasa lebih benar dari orang yang ke Mekah. Ya nggak usah, Pak. Nah, ini pembenahan ini. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika menunjukkan kemarahannya, saya kasih contoh di Ka'ab bin al-Ashraf, itu kondisi para sahabat clean and clear gitu ya. Keren, para sahabat itu sudah tak ada lagi penghinaan antar sesama sahabat. Pernah saya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu bukan menghina Abdullah bin Mas'ud. Sebenarnya dia bercanda terhadap Abdullah bin Mas'ud. Karena Abdullah bin Mas'ud ini kecil fisiknya. Dia bercanda sebenarnya. Dipanggil, ditegur oleh Rasulullah SAW. Khalid, sahabatku itu seperti bintang. Kalau kau mampu menginfakkan emas segunung Uhud, sungguhnya kau tak mampu melampaui derajat sahabatku. Padahal ini sahabat dinasihati sedemikian hebatnya. Karena dia bukan menghina. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu orang suka bercanda, tiba-tiba didengar oleh Nabi Muhammad SAW. Candaan Khalid menurut Rasulullah SAW sudah lewat. Ditegur oleh Rasulullah SAW. Segitu sensitifnya Rasulullah SAW agar tidak terjadi meledek antar sesama para sahabat.
Oh ini kita sekarang ya Allah, sesat menyesatkan kita dalam agama ini. Bukan di luar agama loh. Di dalam agama kita ini kita sesat menyesatkan. Di dalam agama ini kita menganggap bahwa kita paling benar, orang lain salah. Kita merasa paling suci, paling benar, paling, dan orang lain salah semuanya. Ketika kita punya mental ini, lo nggak usah berharap orang agama ini nggak dihina. Tetapi ketika kita mulai ada orang menghina pemahaman kita, kita rangkul, kita ajak, ayo dong bareng-bareng kita, apa sih? Apa yang salah dengan saya? Apa yang harus kita perbaiki? Ayo kita, ini enggak ada. Nah, kalau ini belum bisa kita terselesaikan, Pak, penghinaan terhadap agama ini akan ada terus. Nah, jadi ketenangan batin itu dipentingkan sekali. Ayo kita selesaikan PR kita ini supaya tidak ada yang berani menghina kita. Pak, kalau kita sudah guyup, berani nggak orang hina kita? Ya enggak lah. Nah, itu sudah kita guyup, nggak akan ada orang yang berani menghina kita. Yang kedua, ketika mental spiritual yang dibangun dari sholat 5 waktu tadi sudah mengeluarkan aura elegan di kalangan pemeluknya, tidak ada orang lagi juga yang berani menghina agama kita. Maka kalau terjadi penghinaan terhadap agama ini, pertama introspeksi. Setelah introspeksi, ayo diskusi apa penyelesaiannya. Sesudah diskusikan, action. Apa yang harus kita diskusikan tadi, kita kerjakan. Nah, itu ya, saya kira itu bila ada hal-hal yang terjadi penghinaan terhadap agama, dan jangan juga kita berharap bahwa misalnya kita bunuh nih orang hina agama kita misalnya. Misalnya ada orang di Swedia menghina agama kita, kita bunuh. Terus selesai gitu, nggak akan selesai Pak. Akan muncul lagi orang yang menghina agama ini. Dan itu sudah menjadi cobaan bagi kita umat Islam untuk mentes kondisi iman kita sejauh apa. Terima kasih. Semoga Allah SWT menjaga persatuan umat Islam. Semoga Allah SWT memberi taufik hidayah agar kita rajin sholat. Silakan Pak Moderator. Baik Ustaz, waktunya nih sekitar 7 menit lagi. Baik. Cukup atau satu pertanyaan masih bisa Ustaz? Boleh satu pertanyaan, saya jawab singkat. Boleh, satu pertanyaan Ustaz ya. Ini di chat, Ustadz, apakah orang yang gampang marah dan emosian itu karena pengaruh bisikan setan dan karena makanannya haram? Itu Ustadz. Wah, oh ini singkat banget jawabannya. Dua-duanya betul itu Ustadz. Gitu. Orang yang gampang marah itu ya karena memang dibisikkan oleh setan, ya. Kemudian dia memang jarang makan yang halal, sering makan yang haram misalnya. Karena orang makan yang haram, emosinya sangat tidak stabil. Ya. Orang yang sering makan yang haram, emosinya sangat labil, sangat berantakan. Nah, seketika emosinya berantakan, dibisikkan pula oleh syaitan, ya itu tadi yang menyebabkan gampang dia marah. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari bisikan syaitan dan menjauhkan kita dari rezeki yang haram. Dimudahkan oleh Allah kita mendapatkan rezeki yang halal. Saya kira ini saja dulu Ustaz, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya bisa sampaikan. Semoga kita diberi oleh Allah rezeki kecerdasan emosi Nabi Muhammad SAW, ketenangan hati, dan kita mampu lagi menata diri kita, menata umat kita ini, sehingga umat kita ini menjadi umat terbaik, menjadi umat yang paling unggul merangkul semua umat, dan paling unggul membuat semua umat merasa diayomi oleh umat yang hebat ini, yang telah diberikan oleh Allah kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa li kulli salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukran, jazakumullah khairan katsiran Ustaz Salman yang sudah memberikan kita kajian pada pagi hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan, karena ilmu yang baik itu adalah setelah kita dengarkan, kita sampaikan, lalu kita amalkan. Baik, untuk menutup majelis kita tutup dengan doa kifaat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak, izin live duluan ya. Ya Pak, terima kasih Ustaz. Silakan Ustaz.